من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأحبائي rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah kaum muslimin, saudara-saudara kami yang kami cintai, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, majlis matan al-usul al-thalatha. Meskipun sebelumnya kita jamaah sekalian diguyur oleh hujan, akan tetapi itu tidak mengurangi semangat antum untuk hadir di dalam majlis ilmu. Semoga kita semua jamaah sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala meliputi kita semua dengan rahmatnya, keberkahannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di majlis ini jamaah sekalian dibanggakan, disebut nama-nama kita di hadapan para malaikatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau ila yaumiddin, sampai hari kiamat kelak. Nah, suara apa itu jemaah? Ini? Oh, sampah. Nah, taib jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab atau matan al-usul al-thalatha, yang mana pada pertemuan terakhir jamaah sekalian kita telah membahas al-aslul awal, dasar yang pertama, yaitu ma'rifatu Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak salah jamaah sekalian, kita sudah sampai pada perkataan al-muallif rahimallahu taala, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha, macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mithlul Islam, seperti Islam, wal imani wal ihsan, dan iman dan juga ihsan. Kalau tidak salah sampai di sini pembahasan kita Pak Yat. Nah, ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sebut bahwasannya tiga perkara ini, Islam, iman, dan ihsan, adalah pokok, poros dari ibadah-ibadah yang lain. Artinya jamaah sekalian, dari tiga pokok ini akan bercabang ibadah-ibadah yang lain. Dan beliau akan sebutkan setelah ini, wa minhu du'a wal khauf, dan seterusnya. Dan sudah kita sebutkan juga ikhwan, apabila Islam dan iman ini disebutkan secara bersamaan, digandengkan, maka makna daripada Islam itu apa? Al-a'mal amal saleh. Pak Rahman, apabila Islam dan iman digabungkan jamaah sekalian, maka makna daripada Islam apa?
Al-amalu zahira, amalan-amalan lahiri, amalan-amalan lahiriah. Sedangkan iman maknanya apa? Al-amalu batina, amalan-amalan batin, amalan-amalan hati, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, di dalam hadis yang kenal dengan hadis apa? Jibril. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam, kabarkan aku apa itu Islam. Apa kata Rasulullah? Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Rasulullah SAW menyebutkan apa jamaah? Amalan-amalan lahiriah atau batiniah? Lahiriah, syahadat, puasa, zakat, salat, haji, semua amalan-amalan yang nampak. Adapun ketika Rasulullah SAW ditanya tentang iman, beliau menjawabnya dengan apa? An tu'mina billahi, sampai apa? Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, tentang iman. Dan iman itu di mana? Di hati. Dan kita sebutkan juga jamaah sekalian bahwasanya ihsan adalah tingkatan yang tertinggi. Kemudian setelah itu ada iman dan Islam. Dan kata Rasulullah SAW di hadis Jibril bahwasanya ihsan itu apa jamaah? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah, sekalipun engkau tidak melihat Allah, akan tapi Allah pasti akan melihatmu. Karena ihsan ini jamaah sekalian, beliau menggabungkan antara amalan perbuatan lahir dan keyakinan di hati. Itu makanya ihsan ini tingkatan yang tertinggi di dalam agama kita, ikhwan. Dan hadis ini atau tiga perkara ini jamaah sekalian, sebagaimana kita jelaskan tadi, disebutkan di dalam hadis Jibril alaihi salam. Baik. Dan juga sudah kita jelaskan jamaah sekalian, ya, bahwasanya ibadah-ibadah yang beliau sebutkan ini bukan ibadah-ibadah secara keseluruhan. Akan tapi yang beliau sebutkan di dalam matan beliau ini jamaah sekalian adalah sebagiannya saja. Karena kita telah tahu bahwasanya ibadah-ibadah itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit jamaah? Banyak. Sebagai pengulangan jamaah, murajaah. Ibadah itu maknanya secara bahasa apa? La. Secara bahasa, al-ibadatu lughatan al-khudu'u wat-tadhallul. Ibadah secara bahasa maknanya apa? Merendahkan diri dan menundukkan diri. Itu ibadah secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama kita banyak memberikan definisi tentang ibadah ini jamaah. Di antaranya ibadah yang dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya ibadah itu ma umira bihi syar'an min ghairi iqtiradin urfi wal iqtida'in aqli. Kata para ulama, ibadah itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tanpa ada kebiasaan yang menunjang dan juga tanpa ada konsekuensi akal. Sekali lagi kata para ulama jamaah sekalian, ibadah itu adalah sesuatu yang diperintah. Siapa yang memerintahnya jamaah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan ibadah ini secara syariat, bukan karena adanya kebiasaan, dan bukan juga bisa diakalkan. Karena banyak dari ibadah yang kita ketahui sekarang jamaah sekalian tidak bisa diakalkan. Sahalah Abu Hanif, kenapa antum salat maghrib 3 rakaat? Kenapa tidak 4 rakaat 5 rakaat? Jawabannya murni dari Allah Subhanahu wa taala, syariat yang Allah perintahkan, bukan dia ini 3 rakaat ini jamaah sekalian, bukan dia ada sebelumnya, kebiasaan sebelumnya. Dan juga tidak bisa diakalkan jamaah, tidak bisa dianalogikan. Kita jawab murni perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu ikhwani fi din azanillah wa iyyakum ajma'in, ma umira bihi syar'an min ghairi iqtiradin urfi wala iqtida'in aqli. Sesuatu yang diperintah oleh syariat tanpa ada ketentuan, tanpa ada kebiasaan, dan tanpa ada konsekuensi logika. Itu ibadah. Baik. Dan ada ibadah atau definisi ibadah yang lain yang telah antum ketahui jamaah sekalian, dan yang pernah kita jelaskan, sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Definisi dari siapa? Al-Imam Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa kata beliau jamaah? Yang mana kata para ulama kita definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini jamaah sekalian adalah definisi yang jami'. Apa itu jami' jamaah sekalian? Seluruh kata yang dibutuhkan di dalam definisi ini ada. Mani', seluruh kata yang tidak diperlukan untuk definisi ini tidak ada. Itu maknanya jami' mani'. Apa definisinya jamaah? Siapa yang masih ingat? Lupa. Siapa yang masih ingat jamaah? Pak Yaya. Aywa ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinah. Ahsan. Isim, suatu kata yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Ibadah. Baik dia berupa apa? Ucapan atau perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi ibadah itu banyak atau tidak jamaah? Banyak. Nah, Pak Rahman, ibadah yang berupa ucapan apa saja? Banyak. Nah, apa yang banyak? Sebutkan. Ya Allah. Membaca Al-Quran. Nah, apa lagi? Berzikir. Nah, apa lagi? Sebutkan yang banyak itu. Nah, berdoa. Nah, apa lagi? Pak Rahman. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Yalla para sihut. Ibadah yang berupa perbuatan. Salat, puasa, haji dan seterusnya. Baik, di belakangnya siapa? Pak Firman. Baik, ibadah yang berupa ibadah yang nampak. Yang nampak. Bukan makhluk halus, yang nampak. Salat, apa lagi? Haji, membaca Al-Quran. Bukannya baca Al-Quran itu termasuk ucapan, Pak Firman? Tapi kenapa antum sebutkan lagi? Nah, para suruh Pak Firman mau Anas mau. Nah, ya Allah, yang tidak nampak, Pak Lubis. Ya Allah, yang tidak nampak itu tidak tahu. Tidak nampak apa saja. Ibadah yang tidak nampak. Sedekah yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, tapi ibadah itu, sedekah itu Pak Lubis nampak bagi antum, so? Ya Allah, gerakkan mesin yang sudah lama berhenti itu. Yallah, di belakangnya siapa? Nah, Pak Meri, yallah. Nah, yang tidak nampak banyak ikhwan. Pak Meri jawab sebelum dijawab sama Pak Saiful. Sudah tidak sabar Pak Saiful. Begitu Pak Saiful. Pak Meri. Yallah Pak Saiful. Mengucapkan dua kalimat. Nampak itu Pak Saiful atau tidak nampak? Didengar dia Pak Saiful? Baik, syarat salat apa Pak Saiful? Yang pertama? Nah, biarkan Pak Saiful. Nah, niat. Terus apa lagi? Ikhlas. Apa lagi? Habis waktu kita Pak Saiful. Nah, sebut dua, selesai kita. Khusyuk. Biarkan Pak Saiful dulu. Khusyuk. Nah, Pak Saiful. Nah.
Nah, Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Ini kode atau apa enggak tahu apa saya pun. Nah, mencintai. Nah, al-mahabbah. Terus satu lagi cukup sudah. Pak Saiful, sebut. Lawan dari mencintai apa? Menyayangi. Nah, membenci. Allahu Akbar. Astagfirullah. Nah, ikhwan. Jadi intinya ikhwan, ibadah itu banyak. Sedangkan yang disebutkan oleh beliau di matan beliau ini ikhwan, sebagiannya saja. Ya, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, yang disebutkan oleh beliau di matannya ini adalah ibadah-ibadah inti. Ibadah-ibadah inti. Baik. Kita lanjutkan ikhwan. Wa minhu ad-du'a. Dan di antara ibadah itu apa? Doa. Pak Saiful, doa itu ibadah yang nampak atau tidak nampak? Nampak, maksud. Wal khauf. Pak Firman, khauf itu nampak atau tidak nampak? Tahu khauf? Takut. Nampak tidak nampak? Tidak nampak. Wal raja, nampak atau tidak nampak ikhwan? Tidak nampak. Apa itu raja? Rasa harap. Wa tawakkul, tidak nampak atau tidak nampak? Tidak nampak. Apa tawakkul? Tawakkal. War raghbah, tidak nampak atau tidak nampak? Naam, tidak nampak. Apa itu raghbah? Cinta, penuh minat. War rahbah, nampak atau tidak nampak? Tidak nampak. Apa itu dia? Rahbah ikhwan? Cemas, ahsan. Wal khusyu', wal khasyah, takut. Wal inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anah, meminta pertolongan. Wal isti'adzah, meminta perlindungan. Wal istighatsah, meminta pertolongan di saat genting, susah, darurat. Wal dzabhu, menyembelih. Wal nadhru, apa? Nadhar. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha ta'ala. Dan ibadah-ibadah yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana keseluruhan ibadah ini jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid itu, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian berdoa, menyembah, beribadah kepada seorang pun di dalamnya bersamaan kalian beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan, ini yang insyaallah taala yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah. Nah, Asy-Syaikh ikhwan, ini sebagai pengulangan bagi kita ikhwan, mengatakan bahwasannya kita ini diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk apa ikhwan? Ibadah. Kemudian beliau di sini menyebutkan apa? Wa anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Dan di akhir dari paragraf itu ikhwan, Syekh rahimallahu taala mengatakan kulluha lillahi taala. Ibadah-ibadah itu hanya diberikan, hanya ditujukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwan ibadah-ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah? Kembali lagi ke kajian sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ma'bud. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadah, yang diibadahi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya dialah yang berhak diibadahi? Karena dia apa? Rabbul alamin. Dia Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, yang mencipta. Karena dia Allah Subhanahu wa taala al-Malik, yang berkuasa. Karena dia Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, yang mengatur segala mengatur alam semesta. Dan di sini ikhwani fi din azanillah wa iyyakum ajma'in, beliau membawakan dalil yang menunjukkan bahwasanya seluruh ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Surat Al-Jin ayat yang keberapa? 18.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, janganlah kalian berdoa, beribadah, menyembah di dalamnya kepada seorang pun bersamaan dengan itu kalian menyembah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan, kita akan bahas ayat ini. Di mana kucing itu? Di belakang? Nah, berdoa ikhwan supaya dia tidak jatuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annal masajida, dan sesungguhnya masjid-masjid itu. Perhatikan ikhwan, kata para ulama bahasa, ulama ul-lughah, masjid itu memiliki dua makna. Lahu ma'nayan. Memiliki berapa makna? Dua makna. Makna yang pertama ikhwan, dari kata masjid adalah bangunan-bangunan yang dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Bangunan-bangunan yang dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, itu disebut dengan apa? Masjid. Seperti tempat kita sekarang ini jemaah, Masjid Al-Badar. Nah, di dalamnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, zikir, doa, dan seterusnya, menuntut ilmu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua ikhwan, dari kata masjid, kata para ulama lughah, bahwasannya ia adalah anggota-anggota tubuh yang digunakan untuk sujud. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, artinya apa ikhwan? Sesungguhnya anggota-anggota sujud seperti apa ini? Dahi, hidung, telapak tangan, ya, lutut, jari jemari kaki, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ikhwan? Sujud kita harus kita tujukan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di penggalan akhir ayat ini, fala tad'u ma'allahi ahada, dan janganlah kalian berdoa bersamaan kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan akhir penggalan ayat ini ikhwan, fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian berdoa, menyembah, beribadah kepada seorang pun, bersamaan itu juga kalian berdoa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada, perhatikan bukunya akhwat atau ikhwan afwan, ahadan di sini ikhwan itu ma'rifah atau nakirah? Atau dia, ana ganti soalnya ikhwan, dia beralif lam atau tidak beralif lam? Ahadan tidak alif lam. Ini menunjukkan bahwasanya dia nakirah. Dan kata para ulama, nakirah di sini ikhwan menunjukkan kepada keumuman. Menunjukkan kepada apa? Keumuman. Artinya apa ikhwan? Siapapun dia ikhwan, tidak bisa kita jadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita samakan dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia dan apapun dia. Faham maksudnya sampai di sini ikhwan? Nah, jadi Asy-Syaikh rahimallahu taala ikhwan membawakan dalil ini, surat Al-Jin ayat yang ke-18, untuk mendalili bahwasanya seluruh ibadah itu hanya ditujukan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perlu ana ulangi atau tidak? Perlu. Syekh ikhwan membawakan dalil, yaitu surat Al-Jin ayat yang ke-18, yang menunjukkan bahwa ibadah itu hanya ditujukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Baik itu berupa apa? Bangunan masjid atau apa? Anggota-anggota sujud. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ikhwan, maka ibadah kita itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita sujud ikhwan dengan anggota-anggota sujud kita, maka sujud kita itu harus kita tujukan untuk siapa? Peruntukan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, dan janganlah kalian menyembah di dalamnya, di dalam masjid-masjid itu, berdoa di dalamnya, di dalam masjid-masjid itu, di samping kalian kepada seorang pun, di samping kalian berdoa menyembah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ikhwan, kita katakan tadi bahwasannya ahadan di sini bertanwin atau tidak bertanwin?
bertanwin, ini menunjukkan bahwasanya dia nakirah bukan ma'rifah. Dan nakirah di sini kata para ulama ikhwan menunjukkan kepada keumuman. Artinya siapapun dia ikhwan tidak boleh kita jadikan tidak boleh kita sembah, tidak boleh kita berdoa kepadanya di samping kita berdoa kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dia malaikat, orang saleh, nabi, keris, pokok ulama, apalagi pepohonan, batu-batuan, apa saja dia ikhwan tidak boleh kita jadikan sebagai tandingan sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang antum harus hafal. Ini yang antum harus hafal. Dalil ini yang antum harus hafal ikhwan. Karena ini penting. Mana dalil bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala atau ibadah itu kita berikan kepada Allah? Dalilnya ini surat Al-Jin. Mana inti pendalilannya? Mana inti pendalilannya dari ini ikhwan? Fala tad'u ma'allahi ahada. Faham ikhwan? Faham jamaah? Nah, baik. Mungkin timbul pertanyaan di sini ikhwan. Kalau kita perhatikan ayat ini, perhatikan jemaah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Maka kita akan dapatkan cuma satu ibadah. Ibadah apa itu? Ibadah apa itu? Apa? Salat? La. Apa ikhwan? Perhatikan ayatnya. Doa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala tad'u. Dari kata apa? Da'a yad'u. Doa, meminta. Baik. Kenapa di ayat ini ikhwan hanya disebutkan satu? Atau kita ganti soalnya ikhwan, kalau kita perhatikan ayat ini hanya satu ibadah saja, sedangkan yang kita bahas sekarang ini ibadah secara apa? Keseluruhan. Sekali lagi kalau kita perhatikan hanya doa saja ikhwan. Tapi kenapa kita jadikan dalil ini untuk ibadah secara keseluruhan, bahwasanya ibadah itu tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, namun kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham maksud soalannya ikhwan? Faham maksudnya? Nah, apakah maksud daripada ayat ini jemaah? Hanya doa saja yang kita khususkan, yang kita berikan hanya kepada Allah, sedangkan ibadah-ibadah yang lain boleh kita berikan kepada Allah dan boleh kita berikan kepada si fulan? Itu maksud daripada ayat ini ikhwan? Lah, tentunya tidak ikhwan. Lalu apa jawaban dari pertanyaan tadi? Jawabannya ada dua ikhwan. Perhatikan baik-baik. Jawabannya ada dua. Jawaban yang pertama ikhwan, bahwasanya doa itu adalah inti ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Dan hadis yang kita akan bacakan nanti ikhwan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah apa? Inti daripada ibadah. Walaupun hadis ini apa? Hadis ini didhaifkan oleh para ulama kita, akan tetapi maknanya itu benar. Karena ada hadis yang lain yang sahih ikhwan yang mengatakan bahwasanya inna laisa syai'un akrama 'indallahi ta'ala min ad-du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Jadi sekali lagi inti daripada ibadah itu apa? Doa. Semua ibadah yang kita kerjakan, salat, zakat, puasa, haji, baca Quran, itu di dalamnya pasti ada apa? Doa. Pasti ada doa. Dan ini menunjukkan bahwasanya dalil yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimallahu taala untuk mendalili bahwasanya seluruh ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inti pendalilannya adalah fala tad'u ma'allahi ahada. Kenapa? Anda tanyakan lagi ikhwan, kenapa dalil ini mencakup seluruh ibadah? Karena inti dari ibadah itu adalah doa. Makanya apa? Dalil yang beliau bawakan di sini apa? Sudah benar atau salah? Benar. Jawaban yang kedua ikhwan, bahwasanya dalil yang dibawakan oleh Syekh untuk mendalili bahwasanya seluruh ibadah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah benar. Dalil ini surat Al-Jin ayat yang ke-18. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa annal masajida lillahi, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan tadi ikhwan, makna dari masjid di sini imma apa? Bangunan masjid yang di dalamnya ada orang beribadah. Kira-kira di dalam Masjid Al-Badar ini orang hanya beribadah itu dalam bentuk doa saja? Ya, ada salat, sedekah mungkin, dan ibadah-ibadah yang lain. Sahabat ikhwan,
Begitu juga dengan anggota sujud kita. Apakah anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk beribadah ini, ikhwan, hanya kita gunakan untuk berdoa saja? Ada ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu, ikhwan, apakah dalil yang dibawakan oleh beliau di sini sudah tepat atau tidak? Sudah tepat atau tidak? Mencakup ibadah keseluruhan atau tidak? Sudah mencakup, ikhwan. Jadi ini penting, ikhwan. Ada namanya dalil, ada namanya inti pendalilan. Inti pendalilannya tadi, dalilnya apa? Surat Al-Jin ayat yang ke-18. Inti pendalilannya tadi, fala tad'u ma'allahi ahada. Kemudian ketika antum ditanya, kenapa di sini hanya disebutkan doa saja? Kenapa tidak disebutkan atau ibadah-ibadah yang lain? Maka jawabannya dua tadi, ikhwan. Pertama tadi apa? Doa adalah inti dari ibadah. Yang kedua apa? Di masjid itu banyak ibadah yang dikerjakan, juga anggota badan kita juga banyak ibadah yang dikerjakan. Faham, ikhwan? Faham, jamaah? Baik. Kemudian kata al-muallif rahimallahu taala, "Faman sarafa minha syai'an li ghairi Allah fa huwa musyrikun kafir." Barang siapa yang memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah musyrik dan kafir. Sekali lagi, ikhwan, ini adalah akidah kita. Pantang untuk kita jual, walau demi harta, dengan harta, ya, keluarga, nyawa pun, ikhwan, kita pertaruhkan demi akidah ini, ikhwan. Akidah ini kita pertaruhkan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita dijemput oleh malakul maut. Jadi barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir. Tidak ada dispensasi di dalamnya, ikhwan. Seseorang yang menunjukkan, ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kata ibadah kita yang tidak ada keraguan di dalamnya, dia telah musyrik kafir. Sebagai contoh misal, ibadah apa itu? Sebut. Doa ibadah atau tidak, jamaah? Ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Yang mana seharusnya doa ini kita peruntukkan untuk siapa? Berikan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita peruntukkan berikan doa ini untuk selain Allah, seperti orang-orang yang telah meninggal dunia, ikhwan, maka berarti kita telah memalingkan memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidahnya apa? Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang telah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia telah musyrik dan kafir. Akan tapi yang perlu kita ingat, jamaah, yang kita bicarakan saat ini adalah perbuatannya, amalannya, hukum secara umum. Bukan kita ingin menghukumi orang per orangnya. Karena hukum untuk, ya, orang tertentu bahwa ia telah kafir, itu, jamaah sekalian, memerlukan dalil pada orang tertentu. Karena hukum tersebut bisa akan tegak, jamaah sekalian, jika ada syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Kalau kata para ulama kita, tawaffurus syurut wa intifa'ul mawani'. Sekali lagi, jamaah sekalian, yang kita bahas sekarang ini hukum secara umum, perbuatannya, amalannya. Bila mana ia memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah musyrik sujud ibadah atau tidak? Ibadah. Bahkan ia ibadah yang terpenting di dalam salat. Jika kita palingkan sujud kita kepada selain Allah, kafir atau tidak? Kafir, musyrik. Takut. Ibadah atau tidak? Ibadah, jemaah. Kalau kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kafir, Tapi kalau antum takut sama hewan buas, berarti antum kafir, Apa bedanya, jemaah? Takut, sawalala, ibadah atau tidak? Ibadah. Tapi antum takut sama musuh antum yang mungkin dia kuat, atau hewan buas, jemaah sekali. Berarti antum telah berikan ketakutan itu kepada Allah selain Allah. La, yalah, kenapa Pak Rahmat? Kau antum bisa bilang la? Nah, kata Abu Hilal, bahwasanya takut itu bermacam-macam. Begitu Abu Hilal, Nah. Ada namanya takut tabi'i, ikhwan. Secara naluri apa tadi? Manusia. Seperti antum takut kepada hewan buas, macan, serigala, dan semisalnya, ikhwan. Atau antum takut kepada musuh antum yang kuat, misalkan. Ini takut yang tercela atau tidak? Tidak tercela dan tidak menafikan iman kita. Nabi Musa, ikhwan. Nabi Musa, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Fa asbaha fil madinati khaifan
dia takut karena dia telah membunuh apa? Salah seorang Bani Israel. Dia akan diincar, akan dikejar oleh siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Dia takut, ikhwan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut yang seperti ini, ikhwan, tercela atau tidak? Tidak tercela. Yang tercela itu, ikhwan, ketika ketakutan itu didasari wahmun. Apa itu wahum? Prasangka saja. Contoh misalkan antum takut sama makhluk halus, jin, setan. Itu waham saja, ikhwan. Ini yang tercela. Akan tetapi takut yang ini betul dia tercela, namun tidak menafikan iman. Mana takut yang menafikan iman yang kita bicarakan barusan tadi, ikhwan? Takut yang disertai rasa pengagungan, penundukan, penghormatan, cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tercela dan inilah yang disebut dengan apa? Kesyirikan. Nah, kita azan dulu Pak Furqan. Barakallahu fiik. Kita ulangi, ikhwan.
faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Apa maknanya Abu Mu'adz? Apa maknanya tadi? Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Ayuh, barang siapa? Barang siapa? Salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir, musyrik. Perhatikan ikhwan, fahuwa musyrikun kafir. Maka dia telah musyrik kafir. Baik, apa perbedaan antara musyrik dan kafir ikhwan? Musyrik itu kata pelaku kerja, ismul fa'il namanya di dalam ilmu nahwu, dari asyraka yusyriku. Fi'il kata kerja asyraka yusyriku, yang mana asyraka yusyriku ini ikhwan berasal dari kata asyirku. Jadi pelakunya namanya musyrik, perbuatannya namanya apa? Asyirk. Begitu juga dengan kafir ikhwan, dia ismul fa'il, kata pelaku kerja dari fi'il kafara yakfuru, kata kerja dari kafara yakfuru yang berasal dari kata kufrun. Jadi pelakunya adalah kafir, perbuatannya kufur. Faham jemaah? Baik. Sekarang apa bedanya antara musyrik dan kafir? Para ulama kita mengatakan bahwasanya terkadang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan kekufuran namun tujuannya adalah kesyirikan. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesyirikan dan tujuannya adalah kekufuran. Artinya dalam bahasa lain ikhwan, kafir dan musyrik ini adalah apa? Lafaz yang sama, sinonim. Sama-sama tidak beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita mau samakan. Akan tapi kalau kita mau pilih mana itu musyrik, mana itu kafir, musyrik itu ikhwan atau kesyirikan itu lebih condong kepada penyamaan, dan kufur itu lebih condong kepada tidak ada iman. Contoh misalkan seseorang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah, menyamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, ini syirik atau kufur? Syirik. Menyamakan orang-orang yang telah meninggal dengan Allah Subhanahu wa taala bentuk doa, ibadah doa, syirik, kufur. Kalau kufur apa tadi? Tidak ada iman. Makanya di dalam arti ya bahasa kufur itu antara lain adalah at-taghtiyah. Apa itu at-taghtiyah? Menutup. Dia menutup diri mereka dari beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kufur. Dan kata para ulama kita ikhwan, fa kullu musyrikin kafir wala aksa. Setiap orang musyrik itu pasti dia kafir. Akan tetapi tidak setiap orang kafir dia musyrik. Jadi ikhwan, musyrik ini lebih kecil atau lebih besar dari kafir? Lebih kecil. Lebih kecil. Karena tidak setiap orang kafir itu musyrik. Dia lebih kecil daripada kafir. Dan kafir ini lebih besar. Ya, seseorang yang mencaci maki Rasulullah, kafir atau musyrik? Kafir atau musyrik? Kafir. Seseorang yang menyembah berhala, kafir atau musyrik? Musyrik dan kafir. Faham ikhwan? Faham maksudnya ikhwan? Nah, barakallahu fikum. Fa kullu musyrikin kafir wala aksa. Setiap orang musyrik itu pasti kafir, dan setiap orang kafir itu tidak mesti musyrik. Baik. Kemudian kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya, dalil tentang apa ini ikhwan? Aywa, barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia apa? Musyrik kafir. Ini dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang berdoa, yang beribadah, yang menyembah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, la burhana lahu bihi, tidak ada, padahal tidak ada dalil, tidak ada bukti baginya tentang itu. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka perhitungannya, hisabnya
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, beliau Asy-Syaikh rahimallahu taala membawakan dalil ini untuk mendalili bahwasanya barang siapa yang memalingkan suatu ibadah, salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia telah kafir musyrik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-117. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waman", dan barang siapa, dan kata para ulama kita, barang siapa ini ikhwan menunjukkan kepada keumuman siapapun dia, yad'u, yang menyembah, beribadah. Dan perhatikan ikhwan, yad'u di sini itu sama dengan yang tadi, sahalala ayat sebelum yang kita baca tadi ikhwan, fala tad'u, sama-sama disebut dengan fiil, kata kerja doa. Akan tetapi ikhwan, para ulama kita menerjemahkan ayat ini dan ayat sebelumnya tadi dengan beribadah. Apa sebabnya? Nanti kita akan tahu. Nah, barang siapa yang menyembah, beribadah, berdoa kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada bukti dalil baginya tentang hal itu, fa innam hisabuhu inda rabbi, maka perhitungannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ikhwan? Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti hisabnya bahkan asir. Hisabnya akan sulit ikhwan. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala akhiri dengan apa? Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Ini inti pendalilannya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata kafir. Kenapa? Kenapa ikhwan? Karena dia apa? Memalingkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya kafir. Orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia apa? Kafir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini ikhwan. Makanya ini adalah inti pendalilan. Ada dalilnya, ada inti pendalilan. Dalilnya surat Al-Mu'minun ayat yang ke-117, inti pendalilannya adalah akhir daripada ayat ini. Kata Allah, "Innahu la yuflihul kafirun." Moga-moga antum faham ikhwan. Dan ana inginkan ikhwan antum tidak sekedar hadir, ya datang kemudian pulang saja dari kajian ini. Ana inginkan antum sama-sama kita faham. Sekali lagi ikhwan, inti pendalilannya adalah innahu la yuflihul kafirun. Allah sebut di sini kata-kata kafir ikhwan karena orang-orang yang menyembah, beribadah atau memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Faham ikhwan? Faham jemaah? Jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Faham? Nah. Dan di sini ikhwan, ya, ada pelajaran menarik. Di ayat ini ada pelajaran menarik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi." Barang siapa yang menyembah, beribadah, berdoa kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala padahal tidak ada dalil, bukti baginya tentang hal itu. Ini pelajarannya ikhwan, bahwasanya perbuatan kesyirikan itu tidak ada dalilnya sama sekali. Sesembahan selain Allah, kalau antum mau cari di kitab mana saja ikhwan, bolak-balik kitab mana saja, pasti antum tidak akan dapatkan dalilnya yang membenarkan bahwasanya ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia ikhwan, kalau antum ingin mencari dalilnya, boleh atau tidak ikhwan, tidak antum akan dapatkan. Faham jemaah? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la burhana lahu bihi, tidak ada dalilnya. Faham jemaah? Jemaah sekalian, faham? Nah, dan yang terpenting jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah dengan sebutan apa? Kafir. Jangan antum malu ikhwan. Agama tidak ada perasaan. Apa kata orang-orang sekarang ini? Kata-kata kafir itu kata-kata kasar. Panggil dia dengan apa? Non-muslim. Agama ikhwan tidak ada perasaan. Agama kita beragama ikhwan dengan dalil. Kalau antum mau hilangkan kata kafir, Al-Quran banyak penuh dengan apa? Sebutan kafir kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Masih ibnu Maryam itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada perasaan ikhwan. Faham ini Abu Mu'ad?
tetap mereka kafir. Non muslim juga kafir. Muslim, non muslim, kafir, kafir, non muslim, sama saja, sama saja. Nah, barakallahu fiik. Nah, baik. Kita ambil satu baris lagi Abu Hanif. Ma fi muskilah. Nah, kemudian kata beliau wa fil hadithi, dan di dalam hadis ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhul ibadah, inti dari ibadah. Dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi ikhwan, bahwasanya hadis ini apa? Dan ada keterangan di bawah antum itu, footnote-nya itu ikhwan, dhaiful jami'. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dan juga para ulama kita yang lainnya ikhwan. Akan tetapi hadis ini ya walaupun nasnya dhaif, lemah, akan tetapi maknanya sahih. Karena ada hadis yang lain yang menguatkan hadis ini ikhwan secara makna. Apa hadisnya tadi? Laisa syai'un akrama 'indallahi ta'ala min ad-du'a. Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Baik. Kalau kita perhatikan ikhwan, dari perkataan beliau wa fil hadis, lihat matanya. Beliau di sini ikhwan akan menjelaskan kembali ibadah-ibadah yang beliau sebutkan di awal tadi. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul islami wal imani wal ihsan minhu ad-du'a. Sekarang beliau akan menjelaskan kembali ikhwan, dan beliau akan sertai dalil-dalilnya. Baik, ada yang berbeda sekarang ikhwan. Kalau antum perhatikan di awal itu penulis rahimallahu taala memulai dengan kata apa? Al-Islam. Sah wala la? Ibadah itu Islam, iman dan ihsan. Lalu kenapa beliau langsung loncat kepada doa? La. Jawabannya ikhwan, Islam, iman dan ihsan itu beliau akan jelaskan kepada pada bab al-aslu tsani, dasar yang kedua. Diakhirkan ke dasar yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Beliau di situ nanti akan menyebutkan Islam, iman dan ihsan. Makanya beliau sekarang ini loncat di dasar yang pertama ini ikhwan langsung kepada doa. Dan doa itu apa maknanya ikhwan? An-nida'u wat talab. Memanggil dan juga meminta. Karena ketika kita doa, kita memanggil, sah wala la? Allahumma ya Allah, sah? Kemudian setelah itu kita meminta, Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, Allahumma arhamna, ya Allah rahmatilah kami. Jadi doa itu ikhwan at-talabu wan nida'. Itu maknanya. Dan doa kata para ulama dibagi menjadi dua. Setelah para ulama meneliti ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, muncullah ijtihad. Apa ijtihad mereka? Doa itu terbagi menjadi dua. Mana saja itu ikhwan? Yang dua ini. Yang pertama adalah du'aul mas'alah, doa permintaan. Dan yang kedua adalah du'aul ibadah, doa ibadah. Apa itu doa mas'alah ikhwan? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan yang kita pinta, yang kita inginkan, yang kita doa, apa? Betul, yang kita inginkan. Nah, kebaikan untuk diri kita atau terhindar dari apa? Keburukan. Itu doa apa? Masalah. Dan doa masalah ini ikhwan sebagai contoh, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam syurga, diselamatkan dari api neraka. Dan sebagian para ulama ikhwan membagi lagi doa masalah ini menjadi dua, atau afwan menjadi tiga. Ada doa masalah yang hukumnya dianjurkan, diperintahkan. Ada doa masalah yang hukumnya boleh, sah-sah saja. Dan ada doa masalah yang hukumnya haram, syirik. Sekali lagi ada berapa tadi? Tiga. Dianjurkan, boleh, sah-sah saja, dan haram, syirik. Yang boleh itu mana ikhwan? Yang boleh ikhwan, kita meminta kepada makhluk yang masih hidup dan dia sanggup untuk mengabulkan permintaan kita, doa kita. Contoh misalkan Abu Hanif, ana minta kepada Abu Hanif, ana doa kepada Abu Hanif, Abu Hanif, tolong nyalakan kipas angin Abu Hanif. Abu Hanif, enggak.
Taib. Sanggup atau tidak Abu Hanif untuk menyalakan ini, ikhwan? Sanggup. Tidak ada, jazakallah khair. Maka ini dibolehkan. Mana itu yang haram, ikhwan? Yang syirik ketika kita meminta kepada orang yang telah meninggal dunia, yang otomatis dia sanggup atau tidak? Tidak sanggup. Bukan ranahnya, ikhwan, untuk mengabulkan permintaan kita. Ini kata para ulama kita, hukumnya haram dan inilah kesyirikan. Mana itu yang dianjurkan, ikhwan? Ketika kita minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dinamakan dengan tauhid. Paham, ikhwan? Inilah yang dinamakan dengan tauhid. Wa qala rabbukum ud'uni. Berdoalah kalian kepada, diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa? Du'aul mas'alah. Dan du'aul ibadah, ikhwan, adalah ibadah secara keseluruhan. Ini jawaban dari tadi, ikhwan. Mudah-mudahan antum masih ingat. Doa ibadah itu adalah semua ibadah yang kita kerjakan. Karena hakikat dari ibadah yang kita kerjakan ini, ikhwan, adalah doa. Mana buktinya? Antum tanya kepada orang yang salat, tanya kepada orang yang bersedekah, tanya kepada orang yang berpuasa. Kira-kira mereka melakukan salat, zakat, puasa itu untuk apa? Untuk mengharapkan ridha Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terhindar dari apa? Hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat orang yang beribadah itu, ikhwan, sedang apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham jemaah sekalian? Makanya para ulama kita tadi menerjemahkan di antara arti doa itu dengan apa? Ibadah. Ini jawabannya, ikhwan. Faham maksud Abu Mu'ad? Makanya kata para ulama tadi, ikhwan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa may yad'u ma'allahi, barang siapa, artinya asalnya, ikhwan, artinya berdoa kan, tapi kata para ulama kita juga beribadah di situ masuk. Karena apa? Doaul ibadah. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, ikhwan, yang ada lafaz doanya itu semua mencakup dua doa ini, duaul mas'alah dan juga duaul al-ibadah. Doa apa? Ayat yang pertama tadi kita baca, wa annal masajida lillahi fala tad'u, ada lafaz doa. Kemudian ayat yang kedua, ikhwan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, juga ada lafaz doa. Dua ayat ini, ikhwan, dan ayat-ayat yang berikutnya yang mengandung lafaz doa itu mengandung dua doa, doaul mas'alah dan doaul ibadah. Artinya apa? Siapa saja yang meminta, ya, untuk diberikan hajatnya, kebutuhannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perkara yang ia tidak mampu untuk mengabulkannya selain Allah, maka ini apa, ikhwan? Syirik. Dan dia doaul masalah atau doaul ibadah? Doaul masalah, meminta hajat, kebutuhan. Dan juga barang siapa yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga bersamaan dengan itu ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini apa? Syirik. Dan ini termasuk doaul masalah atau doaul ibadah? Doaul ibadah. Moga-moga difahami, ikhwan. Faham, ikhwan? Barakallahu fikum Pak Firman, jazakumullahu khair. Nah, yang terpenting Pak Firman faham, insyaallah taala yang lain faham. Nah, baik, ikhwan, mungkin kita akhiri kajian kita, ikhwan. Moga-moga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.